Allah ya Allah ya Rasulullah ya Muhammad at-taqi Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Qadir Al-Jilani wa walidayhi wa syekhina jami'il muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wa khususan liman hadara fi hajjal majlis wa liman sabila fi hajjal majlis wa liman anfaqa fi hajjal majlis wa liman sadaqa li hajjal majlis wahai Muhammad walil fuqara wal masakin bil imani wal islam. Sayyidullah Muhammad kali hingga kerinduanku tercapai padamu ya Allah ya Allah ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani fi kitabihi Fathur Rabbani wa Jala'ul Qadir wa Minhajul Arifin insyaallah. Wa nafa'na bihi wa ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Allah menghilangkan segala beban-beban berat kita, kesusahan, kepayahan kita, ujian-ujian buruk untuk kita diganti dengan ujian yang baik-baik. Semoga melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Allah menyehatkan batang tubuh kita dan jiwa kita. Allah curahkan kasih sayangnya untuk kita, kelembutan pertolongannya juga untuk kita, serta ridhonya. Semoga Allah meluaskan untuk kita rezeki dan nukut untuk kita, diluaskannya rezeki dan diperbanyaknya juga untuk anak-anak kita, keluarga kita, handai tolan kita, sahabat-sahabat kita dan tetangga-tetangga kita. Semoga Allah mencurahkan kasih sayang dan kecukupannya untuk kita dan menjadikan kita orang yang pandai bersyukur dan membersamakan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW di dunia ini, di hidup kita, di akhir kematian kita, di kematian kita dan barjah kita, serta akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, dalam Jala'ul Qadir ini kesimpulannya lah, al-hayatu adalah sifat Allah dan kita di mana? Kita di kehidupan toh. Dekatkah kata kalau Allah? Maka bertawakallah selalu kepada Allah, karena yang mengatur segala urusan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Jala'ul Qadir subhanahu wa qad ahata syauq ala hawasil qamsi. Allah meliputi segala kerinduan atas panca indera. Maksudnya adalah betapapun harusnya segala panca indera itu bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengaliban inilah minggu kemarin itu kita membahas wa yasma'u wa yabsiru bil idafati ilal haqqi wa huwa a'ma wa asammu bil idafi ilal qalbi. Minggu kemarin itu kita membahas penglihatan, pendengaran kita harusnya bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia menjadi buta kepada makhluk, tuli kepada makhluk, dia hanya bisa melihat kepada Allah. Maksudnya berkesadaran merasakan Allah di kehidupan kita. Tadi caranya ya tadi apa caranya tadi? Pandang al-hayat, hidup ini, kehidupan ini sifat dari Allah. Maka kita tidak jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ ada hantu. Al-hayat ini milik Allah. Takutlah kita dengan hantu? Kada takut. Diancam orang ikan bisa mati aja, karena kubunuh aja. Takutkah kita?
Tidak. Kenapa tidak takut? Karena kehidupan ini adalah sifat Allah Subhanahu. Yang mematikan dan menghidupkan itu bukan ancaman manusia, bukan manusia, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemanapun kita berpaling, berhindar diri, jika sudah ditentukan Allah kematian dan ajal, pasti kematian itu berlaku kepada kita. Bujurai guruai kada mati tapi benyok awak biar dipukulinya ulun. Nah, benyoknya tubuh, panas dingin dipukul orang dan sakit itu tidak lain juga sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya ajal kematian itu. Subhanahu wa huwa a'ma, maka dia buta terhadap segala ancaman dunia ini. Hati-hati kamu. Sekolah sampai apa semalam? SD ya kah? Hati-hati kamu, tidak bisa bekerja nanti. Hati-hati kamu jadi buruh nanti. Takutlah kita dengan ancaman itu. Sudah terlanjur kayak apa kada sekolah. Sudah terlanjur kada sekolah kayak apa? Apa nang ditakuti lagi? Ya kah? Jalani hidup. Bah, angkat. Oh iya betul. Kehidupan ini kan milik Allah. Hidup ini kan sifat Allah. Angkat tangan. Ya mudabbiral umur, wahai yang mengatur segala urusan. Kamu ini badan kamu hitam. Nang kayak apa? Hendak bisi jodoh. Mana ada binian mau lo nikah nih, awak hirang nih. Jar orang, ya kah? Diancam, dibully orang karena badan kita hitam. Lalu apa yang terjadi ketika kita diancam, dibully seperti itu? Kita tidak perlu takut terhadap itu. Tidak perlu takut dengan keadaan itu. Yang kita takuti adalah murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angkat tangan berdoa kepada Allah. Ya mudabbiral umur. Bingung nah, bini sekali betaguy lawan laki. Bangai aja. Ini bulan Juni Juli ini pas anak kita jar apa tuh harajan sekolah tau Pak? Nah, libur kena habis libur ini bangai jar apa? Masuk edaran baru kah Pak? Masuk baru bayar, bayar. Maka anak kita ini masuk ke sekolah baru bayar di swasta. Nah, di swasta sekolah pulang. Kalau di swasta aja Bang Ajar, bujar nang bini, kayak kopian. Mbah itu nang kakaknya aja lulus juga di sekolah dah. Di SMP nyandak SMA tuh perlu duit pulang ya umai. Ini duit tuh buting dah duit nah. Nang anding tuh sepatunya belum diganti tuh teh sudah habis tuh kayak pengen sekolah enak harus diganti tuh umai ini nang sekolah SMP tanah SMA kasihannya mun berjalan nang kayak biasa ini sekolah SMA kan ada lagi nang parah banget ya kayak apa engkau dituparakan sepeda motor pak biar ini bergerak parut nah kayak apa tegang nang laki Allahumma gawian bilang ke sana kemari jaga kasihan Allah angkat tangan dia mudabbiral umur ingatakan itulah ya mudabbiral bujuran kada kada begaya memadakan ini ulun sudah mengamalkan juga ya mudabbiral umur. Tidak ada seorang manusia pun yang tidak pernah tegang dan mendebarkan di kehidupannya. Namun sebaik-baiknya manusia bukan itu masalahnya. Ternyata seberapa dia mengolah, memahami, mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu dia mempraktekkan kenalnya kepada Allah itu, diangkat tangannya. Ya mudabbiral umur. Wahai Allah yang tidak ada yang lebih dekat kecuali hanya Engkau terhadap diriku, bahkan lebih dekat daripada ruhku, leherku, urat leherku, bahkan ruhku. Engkau yang maha dekat, mendengarkan, maha mendengar atas segala doa permintaan hambanya. Subhanallah. Waqad ahata syauqu ala hawasil qamsi qalabuhu ma'al qalqi wa ma'nahu ma'al qari. Engkau harus mengerti bahwa bagaimana jiwamu rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau tetapkan di hatimu yang engkau rindu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hawasihil qamsi, atas indra yang 5 itu. Maka ketahuilah
qalibuhu, jasadmu ma'al khalqi, tetap bersama makhluk. Bini jangan ditinggalkan, ya lah, tetap bersama bini, bersama anak, bersama teman-teman, kekawanan paunjunan, sama-sama paunjunan, silahkan. Wa maknahu ma'al khaliq. Tapi engkau bisa ndak memaknakan dirimu, jiwamu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, bersama Sang Maha Pencipta atas segala kegiatanmu selama ini. Mau unjun, pas munjun, kekawanan munjun, sama-sama munjun, sadarlah yang bisa membuat kelakuan mengunjun ini sesama paunjunan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadarlah ketika engkau punya suami dan istri yang menjodohkan dan mempertemukan ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadarlah yang menggariskan kaya atau miskinmu selama hidup ini tidak lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pamaknahu ma'al khaliq, itulah maknanya bersama al-khaliq, bersama Allah Maha Pencipta. Kainun bainun al-ardi aqdamuhu wa bis sama'i himmatuhu. Langkah demi langkah kakimu berpijak alal ardi, di atas bumi, aqdamuhu, pijakannya di atas bumi, tetapi wa bis sama'i himmatuhu, tapi semangatmu berada di langit. Nah, kayak apa tuh? Semangat kita di langit ya seh, tapi kaki kita tetap di bumi. Dua keadaan berkesadaran. Tubuh kita di alam ajsad, di dalam jasad, ya kah? Hati kita bisa di alam arwah, ya kah? Sebelum alam arwah, alam hayal dulu. Hayal tuh alam ilmu dulu. Kita berilmu ini kan alam hayal. Naik lagi mbak alam hayal ke alam mana? Kemudian alam mulki, alam arwah, naik lagi ke alam arwah. Kada paham juga guru, naik aja pulang kada paham juga. Alam mulki. Alam mulki itu apa? Alam kekuasaan, di mana di situ terlihat malaikat. Kada paham juga malaikat dah. Alam malakut, alam kekuasaan Allah. Hati kita berada di alam malakut, kekuasaan Allah Subhanahu. Kayak apa itu? Nah, berjalan sambil duduk sebagainya, tapi berkesadaran di bawah peduli kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan di bawah kekuasaan presiden, jangan, ya kah? Atau di bawah kekuasaan PRT ya misalnya. Ya kah? Kesadaran di bawah kekuasaan Allah berarti diri kita di alam malakut namanya. No, tuh alam keberapa sudah? Alam kelima sudah tuh. Nah, sumet ya lagi naik pulang ke alam malakut tuh. Alam sultani, batu alam jabarut. Nah, ya apa kabar? Nah, parak bana sudah. Dan naik aja sudah langsung ke alam manusia jabarut. Kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala semesta. Iya, nang kemarin berenang di kekuasaan Allah Subhanahu. Nah, berenang kanan kiri adalah kekuasaan Allah. Hayat kehidupan Allah. Hatimu di sana. Dua indrawilah. Wa bi qalbi humumahu. Tapi keprihatinan hatimu tercampak. Bagaimana kira-kira kamu di akhirat? Apakah dimasukkan ke dalam surga atau dimasukkan ke dalam api neraka? Nah, api neraka tuh termasuk juga dimasukkan orang dalam kulkas, api neraka juga, atau hidup penuh api neraka. Kayak apa tuh Palu ya kisah. Palu ini bangun guring, bangun guring. Asa dalam mimpi Palu ini membuka pintu kamar mandi, langsung menyala lampu nih. Ya Palu aneh bujuran. Kenapa menyala langsung? Babarinnya membuka kamar mandi langsung menyala. Biasanya diketek, kalau dulu lampu tuh yang menyala, ini langsung menyala. Udah kami Palu. Esok harinya, kenapa bini Palu nyangit-nyangit? Kenapa kulkas bawa anjing nih jangan bini? Buai kulkas bawa anjing nih jangan bini. Ih, takjub Palu. Ih, dalam hati Palu mendai otomatis jar. Otomatis kah?
Hah? Kulkas itu otomatis kalau bila dibuka menyalanya lampunya. Iya, kenapa jarang bini? Kenapa buah hancung nih? Buah hancing kucing, enggak manusia ini jarang bini palui. Kayak apa? Oh, dia jarang palui. Aku rupanya mengambil kulkas malam tadi. Mendai otomatis dibuka aja palui. Nah, apa hubungannya kisahnya? Hah? Ya kah? Itu orang kasih sior paman guring meigal. Ya kah? Nah, kan antara ya kah? Antara sadar dan tidak sadar lain nang itu kisahnya. Ya kala nang dimaksud seh ini hatimu ke langit enggak itu sudah. Hatimu di alam malakut. Hatimu di alam tapi jasadmu, pikiranmu, aktivitasmu tetap di dunia. Tetap pelon bini juga nang ada kadang nang hilang pang orangnya. No, seh ini mengganti bagaimana orang-orang yang dulu orang-orang itu melakukan mujahadah bersunyi diri di hutan, di gunung-gunung, menghindarkan manusia. Ini nang kayak apa kita? Nang kayak itu juga sama, tapi hidup di kota. Oh, ya kah? Nah, tidak ada rindu kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. La yas'uruna bijalika. Tidak ada manusia yang mengetahui keadaanmu seperti itu. Yarawna aqdamuhu. Mereka bisa melihat kakimu masih berpijak di muka bumi. Wala yarawna himmatahu. Mereka tidak akan pernah melihat cita-citamu, jiwamu di langit, di alam malakut, wa humumau, dan keprihatinan dirimu. Apakah kamu masuk api neraka? Apakah kamu masuk surga? Apakah kamu dimurka Allah atau termasuk orang disayang Allah? Li'annahuma fi qazainil qalbi allati hiya qazainul haqqi azza wa jalla. Karena sesungguhnya keduanya, baik yang ada di dalam hatimu atau perasaan jiwamu di alam malakut itu, sebenarnya fi qazainil qalbi, itulah yang disebut dengan qazainul qalbi, perbendaharaan hati, allati hiya qaizanatul haqqi azza wa jalla. Itulah disebut dengan perbendaharaan Allah di dunia ini. Nah, jadi hendak tahu orang berada dalam perbendaharaan Allah, tahulah bendahara itu apa? Geram bahasa apa? Bendahara paham ya? Kalau lah bendahara itu rajin kalau di kantor apa tuh? Mengikuti duit, ya kelak. Nah, bila pian hendak berduit, hendak perezekian, pian harus berada di qazainul haq, di perbendaharaan Allah. Agnakum, Allah akan mengayakan kalian. Apa caranya? Tubuh di bumi, jiwa di langit atau di alam malakut, alam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau lah mengatakan kayak itulah. Berduit tuh biar. Berduit. Kalian mau? Nah, contoh prakteknya. Ulun ada duit. Nah, ada duit. Biasanya pas hendak bersedekah tuh. Nah, bila pin hendak tahu lawan setan. Hendak tahu lawan setan, suara setan nang kayak apa? Bu, hendak pian tahu lawan setan, Bu. Pas pian bersedekah tuh nah. Berapa pian nak bersedekah? Nah, misalnya 10.000 nak bersedekah ke masjid kah, memberi orang kah, memberi pakir kah, ya kah? Memberi anak kah, memberi siapakah? Pokok memberi orang. Nah, karena ada ucap tuh di hati. Apa jarinya di hati kan? Tahu tuh. Sayang duit 10.000, jakali 5.000 aja. Ya kalah. Tugin 5.000 tuh jar. Ya kah? Kebanyakan jar. Maka itu diherani. Harus dibalikin jar. Sayang duit tuh kan nukar apakah melarang? Nukar hintalo kah aja. Jadilah bersedekah. Ada jadi bersedekah. Apa hubungannya? Nah, tapi orang yang qazainul haq tadi itu, dalam perbendaharaan Allah tadi itu, hatinya apa? Terbalik. Karena kamu banyak lagi rezeki. Karena kamu makin banyak rezeki. Adalah pernah yang mendengar orang kaya, biasanya kaya kayak itu tuh, orang-orang kaya. Manja.
mengeluarkan duit inya bila mengeluarkan duit nih jalan no apa makin banyak rezeki ku jalan. Nah, ada pernah dengar kayak itulah? Adalah pernah kayak itulah ucap. Berarti inya berada di khazainul haq, di perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala di dunia. Itu orang sugih toh? Sugih kada toh? Maulah kada sugih lo banyak memberi toh. Hah? No. Meronta hatinya. Kayak apa caranya? Al-Jalal. Teguh hatinya yang bisa memberikan rezeki itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Teguhlah, yakinlahnya dan ia merasakan. Bahkan bukan hanya ainul yakin, melihat sendiri pengalaman, hakul yakin. Makin dia berbuat baik, makin dia berkebaikan, berkelakuan kebaikan dengan sifat-sifat Allah di dunia ini, makin nyaman dirinya. Maka setan tidak bisa lagi berucap tujar sayangnya 10.000 aduh ditambahinya 10.000 lagi. Bah, nasibnya setan nih karena kawan dia ndak bisa dia apa? Ndak bisa dipadahi nih. Ini nggak bisa dipadahi nih, ya kah? Diam lah akhirnya setan ndak? Diam. Sembahyang Allah, sami Allah. Bah, ya setan. 4 rakaat isya lah lapak banget nggak bisa nih. Harus tuh ditambahi sembahyang sunat 2 rakaat. Nah, ya kah? Karena hatinya berada di perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya kalau lah. Nah, jadi jangan, ini kan perbendaharaan Allah. Ini ada juga kisah Paloy ini. Aku aja Paloy ada di kampung tuh ngarannya bendahara. Di bendahara juga di kampung di bendahara ada juga. Ada kelanang injam makan duit toh. Karena misalnya 1 juta harus bertambah berapa? 50 kah, 100 ribu kah, gitu aja lah. Bila 100 ribu tambah berapa? Hah? 10.000 kah? Jadi 100 10. Nah, maaf aja orang. Merintanakan duit. Nah, itu jer Paloy lain merintanakan duit itu lain. Bah Paloy itu lintah darat ya Paloy. Oh, apa lintah darat? Itu hewan lintah darat ya Paloy. Itu hewan yang bisa memeras manusia aja, namanya lintah darat aja. Wah, jo ujar garbus bisa-bisa aja ikam nilai aja. Mbah aja. Kalau pangjar nang hewan nang berbaju palsu apa aja? Oh, itu je Paloy serigala namanya. Oh, kenapa? Karena ada istilah aja Paloy. Apa? Hewan berbulu domba. Oh, baik banget di hadapan orang. Sekalinya ada nang diunting, nak nguntangi orang dari 10.000 jarannya sebulan. Nah, hakun mana pian? Hakun disambat lintah darat kah? Hakun disambat serigala kah pian? Bu, hakun mana bu? Ada hakun keduanya lah. Nah, hebat juga manusia ini mulai istilah-istilah tuh lintah darat. Apalagi itu toh? Hah? Serigala bisa berbaju apa? Domba. Apalagi nang hewan nang paling kada diketujui bebinian hewan apa, Bu? Nah, buaya darat buaya ngarannya. Iya loh, Bu. Hah? Buaya darat. Nah, hewan nang kada diketujui bebinian apalagi guru mas'at nih katujuh banar istilah kayak itu toh. Hah? Nah, ya lah. Bila gelisah di pengajian tuh ngarannya hewan apa? Hewan cacing kepanasan. Ya lah. Tuh. Hewannya ada sembunyian di kehidupan nih. Oh ya. Begitulah juga Allah Subhanahu wa taala. Hewan aja ada, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Kita nih ada terus di kehidupan manusia. Telinga siapa nang kada bertelinga? Sembunyian bertelinga ya lah. Hewan gin bertelinga. Mata siapa nang kada bermata? Sembunyian bermata. Bahkan istilah aja ada semuanya istilah. Ayo tadi nang apa? Nang memeras orang lintah darat. Hewan nang ketujuh belum loncat pang apa? Hah?
Kutu loncat. Ada juga kutunya. Bila kutunya begana di buku aja pangarannya. Kutu buku ngarannya. Yo pian ada semunyian kala istilah kayak itu juga kita nih. Hidung siapa nang kada hidung? Mun kada hidung lain manusia ngarannya. Iyalah. Beleher, berambut. Hidung belang lah. Itu kalau ada obatnya hidung belang tajar. BPJS Krakawat tuh membiayai hidung belang tuh. Masya Allah. Kesimpulan dikitlah. Perbendaharaan Allah itu ialah perbindaraan Allah al-haq di dunia itu ialah seorang mukmin yang hatinya berada di alam jalal, di alam yang disebut dengan alam ketuhanan atau di ketuhanan itu sendiri atau kepada Allah Subhanahu wa taala atau disebut dengan alam malakut, yaitu alam kekuasaan Allah yang diingatnya kekuasaan Allah hatinya, sedangkan tubuh dan kakinya di muka bumi ini. Bila kita mau mengamalkan itu dalam hidup ini, insya Allah Allah akan mengayakan kita. Allah akan menjadikan kita benar-benar perbendaharaan, sehingga apa yang kita kehendaki terkabul jadinya. Subhanallah. Insya Allah. Amin lah. Mudahan kita semuanya kawalah bu, kawa pian bulah. Percaya diri pian, hati pian, andak di langit, andak di alam malakut, alam ketuhanan kekuasaan Allah. Dalam kekuasaan Allah, berarti percaya diri kita mantap. Jadi jangan hanya meminta aja, ya berdoa, tapi kada yakin. Ada juga kalau kayak itu meminta kepada Allah, berdoa tapi kada yakin. Nih belajar sekali pulang, doa sudah rancak aja berdoa nih. Sekarang nang di berdiam lu sumat, diingatakan Allah berkuasa. Di mana dikatakan tuh Allah maha kuasa, ya kehidupannya sifat Allah. Hidup ini sifat, berarti aku ini dekat pada Allah. Berarti aku kada bersuara gin mendengar Allah, ya kah? Kada bersuara gin mendengar. Cuma masalahnya sebuting maukah kada Allah? Sesuai lawan kehendak kok, iyalah. Iyalah, mendengar aja Allah nih, ya kah? Mau kada Allah nih aku? Tapi kan Allah itu kan maha baik. Aku nih selama ini hidup kada pernah kelaparan rasanya. Udah pernah aku busung lapar aja kada aku nih. Parutku pindah gandut cuma rancak duduk rambut nih pengoler mangakone. Tapi Allah maha baik. Meskipun aku pengoler tetap aja diberi Tuhan aku nih rezeki. Berarti nang akan datang aku dapat rezeki juga. Mungkin nang akan datang tuh lebih baik lagi pada hari ini. Dahulu aku rezekiku sepeda aja, akan datang bisa mobil aku nih dapat nih. Rezekiku bisa kau naik haji aku nih. Lo berdoa lo Tuhan, ya Allah mudahkan hamba naik haji. Ya Allah mudahkan hamba dapat sepeda motor. Sekalinya malaikat berpender tiga, maka sudah ada bisa sepeda motor 3 buah maksudnya. 3 buah maksudnya, ya Allah sudah ada sepeda motor tapi hanya sebuah, 3 buah maksudnya, ya kan? Begitulah dialog seorang mukmin yang di dalam perbendaharaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dasar keyakinan, ada nemplekkah keyakinan tuh mantap. Hanya berdoa, ya kalau tuh bagus banget yakin dan berdoa. Subhanallah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita mengambil hikmah di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.